Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah redaksi atau wasilah tentang bagaimana cara kirim surah Al-Fatihah atau tawassul yang tepat dan pastinya benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan surah Al-Fatihah dan bisa sampai kepada orang yang kita cintai. Namun sebelum berlanjut, ada baiknya untuk para sahabat yang belum subscribe di channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan apabila ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbagi kebermanfaatan dan kebaikan. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar ketika orang bertawassul mengucapkan kata ila hadratin, ila ruhi, dan ila arwahi. Namun kadang kita tidak mengerti apa perbedaan dari ketiga kata tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Maka silahkan disimak sampai selesai agar tidak gagal faham dalam mempelajarinya. Yang pertama adalah ila hadrati. Kata ila hadrati sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dinilai tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dicintainya. Adapun penggunaan kata ila hadrati ini adalah sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan kepada orang-orang yang disebutkan, yang di sini diketahui orang tersebut sudah tidak terbantahkan lagi tentang keimanan dan keilmuannya. Misalnya seperti para nabi, para keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in, para aulia, serta para ulama. Yang intinya kalimat ila hadrati ini digunakan untuk orang-orang yang kita muliakan. Maka di sini sebagai contohnya adalah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lahum al-Fatihah, yang artinya ditujukan ke hadapan Nabi yang terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para istri-istrinya dan semua anak keturunannya serta ahli bait atau keluarganya yang mulia, untuk kesemuanya. Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah kata ila ruhi. Kalimat ila ruhi di sini mempunyai arti sebutan kepada sebuah ruh atau seseorang. Kalimat ini bermakna tunggal atau ditujukan kepada satu orang. Pada kalimat ini penggunaannya bisa ditambahi kata khususon. Misalnya seperti contoh, khususon ila ruhi abi wa ila ruhi ummi lahum al-Fatihah, yang artinya dikhususkan kepada ruhnya ayahku dan ruhnya ibuku, untuk keduanya Al-Fatihah. Adapun setelah kata abi, maka di situ kita bisa menyebutkan nama ayah kita dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata abi saja. Dan begitu juga setelah kata ummi, maka kita bisa menyebutkan nama ibu kita dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata ummi saja. Lalu yang ketiga adalah kata ila arwahi.
Adapun kata ila arwahi adalah bentuknya jamak dari kata ila ruhi, maka penggunaannya dalam praktek bertawassul ialah sebagai pengantar jika yang kita kirimkan Al-Fatihah tersebut adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang. Misalnya seperti contoh, kita akan mengirimkan surah Al-Fatihah untuk semua anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, maka lafalnya sebagai berikut ini: Summa ila jami'i ahlil kubur min ayali lahum al-Fatihah, yang artinya kemudian ditujukan kepada ruh-ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluargaku, untukku semuanya Al-Fatihah. Atau misalnya seperti contoh berikut ini: Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahum al-Fatihah, yang artinya kemudian ditujukan kepada ruh-ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Jadi di sini sangatlah jelas perbedaan antara kata ila ruhi dan ila arwahi, ialah pada penggunaannya antara satu dan banyaknya orang yang akan kita sebutkan dan kita kirim surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian kita juga sering mendengar kata summa. Kata summa sendiri adalah berarti kemudian. Kata ini adalah sebagai penghubung antara orang yang disebut pertama dengan orang yang berikutnya. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa setelah menyebutkan nama orang-orang yang kita kirimi Fatihah tersebut, ada yang membaca atau melafalkan doa untuk mereka. Sebagai contoh, khususan ila ruhi abi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahul Fatihah, yang artinya terkhusus kepada rohnya ayahku, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya Al-Fatihah. Namun di sisi lain ada juga yang langsung berkirim Fatihah tanpa mengucapkan doa terlebih dahulu. Sebagai contoh, khususan ila ruhi abi lahul Fatihah, yang artinya terkhusus kepada ruhnya ayahku, untuknya Al-Fatihah. Lalu apakah makna dari perbedaan tersebut? Maka jawabannya keduanya contoh tersebut adalah baik dan benar. Dalam contoh yang pertama adalah kita mengirim doa dan surat Al-Fatihah, dan dalam contoh yang kedua adalah hanya mengirim Al-Fatihah saja. Yang keduanya adalah baik dan benar. Namun jika kita berharap mengirim yang lebih utama atau afdolnya, maka cara yang pertamalah yang lebih tepat kita pakai, yaitu mengirim doa dan surah Al-Fatihah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, itulah tadi sekilas tentang bagaimana cara kirim Fatihah yang tepat dan benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan Al-Fatihah dan bisa sampai kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Imam Muda Official, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.